Perkenalkan, nama saya Nyoman Tesapsari dengan NIM 20026121102. Baik Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Tias yang berjaga di klinik pada hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Nurjana, Ibu Nurjana, usianya berapa? 49, Alamatnya di? Denpasar. Baik Bu, berdasarkan hasil anamnesis, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan telinga dan mastoid, pemeriksaan endoskopi anterior, dan pemeriksaan dengan menggunakan spatula lidah. Namun pemeriksaannya akan sedikit terasa kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya, Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan aseptic gel atau bisa dengan sabun dan air mengalir. Lalu saya akan menggunakan APD berupa handscoon, di mana saya sudah menggunakan APD berupa gaun, penutup kepala, face shield, serta masker. Lalu saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah lampu kepala dengan menggunakan baterai, yang kedua adalah spekulum hidung, dan yang ketiga adalah spatula lidah. Namun karena keterbatasan alat dan bahan, saya menggunakan stick es krim. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menggunakan lampu kepala. Ada dua jenis lampu kepala. Apabila menggunakan lampu kepala yang harus disambungkan dengan listrik, maka sambungkan kabelnya dengan stop kontak yang terjangkau. Apabila menggunakan lampu kepala dengan menggunakan baterai, maka pastikan baterai terisi dengan cukup. Lalu, longgarkan ikatan lampu kepala. Pasang lampu kepala di kepala pemeriksa, lalu kencangkan talinya agar lampu kepala tidak jatuh, namun juga jangan terlalu erat. Lalu letakkan lampu kepala pada glabella tepat di antara kedua mata pemeriksa dan nyalakan lampu kepala. Lalu arahkan sinarnya ke depan telapak tangan, kira-kira 30 cm di depan pemeriksa. Lalu atur fokus lampu kepala hingga membentuk lingkaran yang cukup terang dengan diameter kira-kira 3-5 cm dan bentuk sudut 15 derajat dengan aksis mata pemeriksa. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan memposisikan pasien dengan posisi pemeriksaan THT. Karena pasien merupakan pasien dewasa, maka pasien duduk tegak di kursi di depan pemeriksa, lalu kaki pasien dan kaki pemeriksa bersisian dan tidak saling melangkahi. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan telinga luar dan mastoid. Di sini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan di bagian telinga Ibu. Namun akan terasa sedikit kurang nyaman karena saya akan sedikit menarik, menekan, dan memegang telinga Ibu. Apakah Ibu bersedia? ya, Baik, saya akan mulai dari pemeriksaan telinga yang bagian kanan. Ibu silakan menoleh ke arah kiri. Pertama, saya akan melakukan inspeksi pada auricula atau daun telinga Ibu dan daerah sekitarnya. Di mana di sini saya melihat apakah ada tanda deformitas, benjolan, fistula preauricula, tanda-tanda peradangan seperti kemerahan, udim, apakah ada sekret, vesikel dan gula, apakah ada squama dan bekas luka seperti jaringan parut dan keloid, lalu apakah ada tanda-tanda trauma seperti ada laserasi, perdarahan, dan hematom. Lalu selanjutnya saya akan melihat bagian kanalis akustikus eksterna atau KAE. Di sini saya menilai apakah adanya sekret, benda asing, lalu apakah ada serumen, apakah hiperemi, lalu apakah ada udim, dan apakah ada tumor. Lalu apabila nantinya ada sekret ditemukan, harus ditentukan jenisnya, apakah serus, mukus, sanguinus, mukopurulen, atau purulen. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada bagian auricula untuk menilai apakah ada nyeri tekan dari auricula. Apabila saya tekan, apakah ada rasa nyeri, Bu? enggak, Baik. Di sini saya juga akan menilai apakah terdapat benjolan di auricula. Apabila memang terdapat benjolan, kita harus nilai bagaimana jumlahnya, apakah soliter atau multiple. Lalu bagaimana konsistensinya, apakah lunak, keras, fluktuatif seperti air dalam balon, dan kita nilai juga warnanya, ukurannya, serta regio penyebarannya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan penarikan pada bagian auricula ke atas dan ke bawah, serta penekanan pada tragus. Apakah nyeri, Bu? enggak, Apakah nyeri? enggak, Baik, nyeri tarik auricula dan nyeri tekan tragus ini kita lihat sebagai tanda-tanda peradangan pada telinga luar. Selanjutnya saya melakukan inspeksi pada bagian mastoid Ibu. Di sini saya melihat tanda-tanda peradangan seperti hematom dan udim
apakah ada fistula atau abses, apakah ada benjolan dan tanda-tanda trauma. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perabaan atau palpasi di bagian mastoid. Di sini saya melihat, saya meraba untuk melihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Apakah nyeri Bu saat saya tekan? Enggak. Baik, selanjutnya saya akan melihat apakah ada benjolan, apakah ada fluktuasi, dan apakah ada krepitasi. Di sini juga kita bisa menilai pembengkakan kelenjar getah bening pada bagian preauricula dan retroauricula. Baik, pemeriksaan telinga kanan sudah selesai, saya lanjutkan ke pemeriksaan satu sisinya. Baik Bu, kita lanjutkan ke pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan rinoskopi anterior untuk melihat apakah ada kelainan di rongga hidung Ibu. Pemeriksaan ini akan terasa sedikit kurang nyaman karena saya akan memasukkan spekulum ke dalam rongga hidung Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan pemilihan spekulum yang ukurannya sesuai dengan nares Ibu. Lalu untuk memegang spekulum ini menggunakan tangan yang non-dominan, di mana bagian ibu jari memegang bagian bawah gagang spekulum, dan bagian jari tengah hingga jari kelingking memegang bagian atas hingga bagian bawah dari gagang spekulum, dan jari telunjuk bebas. Lalu untuk memasukkan spekulum dalam keadaan yang tertutup, saya akan masukkan ke septum nasi Ibu. Ibu tolong menoleh sedikit. Masukkan dalam keadaan yang tertutup, lalu letakkan jari telunjuk di atas ala nasi sisi yang diperiksa. Lalu bukalah secara perlahan, di mana jari telunjuk sebagai fiksasi dan membatasi pergerakan agar tidak terbuka terlalu lebar. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian kafum nasi secara umum. Di sini saya melihat apakah ada corpus allineum, apakah ada sekret, apakah ada krusta, perdarahan, apakah ada tumor atau polip, serta lihat juga apakah ada kelainan anatomi seperti deviasi septum nasi. Apabila ada sekret yang keluar, maka kita nilai apakah jenisnya itu serus, mukus, mukopurulen, purulen, atau sanguinus. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dari konka inferior. Di sini saya melihat warnanya apakah merah muda, hiperemi, atau berwarna pucat, serta nilai juga morfologinya apakah ada kongesti, apakah hipertrofi atau atrofi. Selanjutnya kita nilai juga bagian septum nasinya, apakah ada deviasi dari septum nasi, kondisi dari plexus Kieselbach, lalu apakah ada tanda-tanda perforasi, tanda-tanda hematom, atau abses. Lalu selanjutnya saya juga akan menilai bagian konka media atau meatus media dengan cara mengarahkan spekulum ke bagian atas, dan pasien diharapkan mendongak sedikit tuh. Lalu di sini saya akan menilai apakah ada sekret, apakah ada krusta atau ada polip. Lalu setelah selesai melakukan pemeriksaan, keluarkan spekulum dengan cara dengan posisi yang sedikit terbuka agar rambut hidung pasien tidak tertarik sehingga mengakibatkan pendarahan. Baik Bu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Saya akan melakukan pemeriksaan ke bagian yang satu sisinya lagi. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan orofaring dan tonsil untuk melihat apakah ada kelainan dalam mulut Ibu. Namun akan terasa sedikit kurang nyaman karena saya akan masukkan spatula lidah ke dalam mulut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, tolong dibuka mulutnya Bu, tidak usah dijulurkan lidahnya. Lalu saya akan memasukkan spatula lidah pada 2/3 anterior lidah dan tekan secara perlahan. Dibuka lagi Bu. Tolong bilang A. Lalu selanjutnya saya akan menginspeksi. Yang pertama saya inspeksi adalah pilar anterior kanan dan kiri. Di sini saya menilai apakah simetris atau tidak, bagaimana apakah ada bombans, abses, membran dan pseudomembran. Selanjutnya saya akan menilai tonsil kanan dan kiri. Saya nilai warnanya, bentuk ritmenya, besarnya, apakah ada detritus, membran atau pseudomembran, dan apabila ada pembesaran tonsil dinyatakan dengan T0 sampai T4. Lalu saya akan menilai ukurannya, apakah letaknya di tengah atau bergeser, apakah ada uding, warnanya, dan bifidanya. Lalu selanjutnya saya akan menilai dinding belakang dari faring, warnanya bagaimana, apakah merah muda atau hiperemi, apakah ada granula hipertrofi, dan postnasal drip. Baik Bu, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Saya akan melepaskan APD dan mencuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksaannya normal. Diharapkan Ibu tetap melakukan pemeriksaan secara berkala. Apakah ada pertanyaan Bu? Enggak. Baik, terima kasih.